Siapa di sini yang baru tahu ternyata Pak Hakim Suhadi yang dulu memvonis Jessica dengan 20 tahun penjara dan menolak kasasi, itu adalah hakim yang membatalkan hukuman mati Bapak Ferdi Sambo. Nah, yang jadi pertanyaannya, kira-kira ya, almarhum Brigadir Joshua tahu nggak sih kasus Jessica Kumala Wongso ini? Perbedaan perlakuan pengadilan terhadap Jessica Kopisianida dengan pengacara kaya Lukas dalam putusan 78 PK PIT Sus 2021, Lukas sebagai terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, dengan alasan, ini saya bacakan nih, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terpidana pemohon PK bersalah terhadap perbuatan yang dijangkaukan. Dihubungkan dengan asas legalitas hukum sistem pembuktian tentang negatif metalik, yaitu hakim membuktikan dengan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, ya. Jadi di dalam putusan PK ini, karena tidak ada dua alat bukti, adanya cuma satu saksi. Ini masih mendingan. Ini masih ada satu saksi, ya. Dalam kasus Jessica tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Jessica yang memasukkan kopi sianida ke dalam gelas. Ini ada satu saksi, tapi menurut hakim harus ada dua saksi. Makanya ini bebas. Yang ada satu saksinya aja bebas, apalagi yang tidak ada saksinya dalam kasus Jessica. Dan di sini lagi-lagi hakim mengatakan harus dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim agar seseorang bisa dinyatakan bersalah. Inilah putusan PK Mahkamah Agung yang berbeda penerapan prinsip hukumnya dalam perkara Jessica. Jessica tidak ada saksi satupun. Dalam hal ini ada satu saksi, tapi menurut undang-undang memang harus ada dua saksi, ya. Jadi yang ada satu saksi aja bebas, apalagi yang tidak ada saksi dalam kasus Jessica. Nih, tegas-tegas disebutkan di sini. Dalam putusan PK Mahkamah Agung harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, ya. Itu syarat mutlak. Sebenarnya sama aja dengan prinsip hukum yang berlaku bagi hakim, bahwa seseorang itu tidak boleh hanya berkeyakinan dari awang-awang, dari naluri, atau dari pikiran masing-masing, kan? Ya, keyakinan saya itu tidak boleh timbul karena naluri, seperti yang dikatakan oleh majelis hakim itu. Itu yang keliru besar gitu loh, ya kan? Jadi tidak usah dia secara live memberikan komentar lagi secara terbuka ke publik. Kenapa Pak takut? Takut kedoknya terbongkar. Jadi ceritanya Opung Hakim ini itu melarang Pak Oto untuk menyebarkan pendapatnya melalui media sosial ataupun secara live gitu, melalui podcast. Bukan pendapat sih sebenarnya, lebih ke fakta. Fakta yang belum banyak masyarakat ketahui, yang selama ini itu tertutupi oleh informasi hoax yang disebarkan melalui pertelevisian Indonesia. Jujur gue pribadi sebenarnya menghormati keputusan hakim ya. Tapi Pung, semakin lu ngelarang gitu, semakin kita netizen itu makin gak percaya sama hukum keadilan di Indonesia ini. 3 pengacara senior, Oto Hasibuan, Hotman Paris dan Kamarudin Simanjuntak, yang sudah diakui kehebatannya, sepakat mengatakan bahwa keputusan hakim dalam kasus Jessica Wongso tidak tepat dan penuh kejanggalan. Ada yang tidak beres dalam proses pidana yang dijalani oleh Jessica. Jika dilihat kembali, ada 2 petinggi Polri yang menangani kasus Jessica, yaitu Krishna Murthy dan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo sendiri merupakan terdakwa dalam kasus perencanaan pembunuhan pada ajudannya sendiri, yaitu Brigadir J. Namun yang menjadi sorotan, Mahkamah Agung membatalkan hukuman mati Ferdi Sambo. Salah satu hakim yang menyunat hukuman para terdakwa perencanaan pembunuhan Brigadir J itu ialah Hakim Suhadi. Di mana Hakim Suhadi merupakan hakim Mahkamah Agung yang tetap memvonis hukuman 20 tahun untuk Jessica Wongso. Kamarudin Simanjuntak juga sempat tidak percaya dengan para hakim agung karena banyak hakim di Mahkamah Agung yang ternyata tertangkap kasus suap. Hotman Paris juga mencurigai putusan yang diterima Jessica itu. Terbaru, Hotman Paris mengatakan,
jika pengadilan memberi perlakuan yang berbeda dalam kasus Jessica Wongso dengan pengacara kaya raya Lukas di tahun 2021 silam. Dalam video tersebut, Hotman Paris terlihat membacakan putusan Mahkamah Agung dalam kasus Lukas. Putusan hakim yang menyatakan Lukas tidak bersalah, sebab hanya ada satu saksi saja, itu didasarkan pada pasal 185 ayat 2 KUHP. Putusan Ma terhadap Lukas ini pun membuat Hotman Paris membandingkan dengan kasus Jessica Wongso, di mana dalam kasus Jessica Wongso tidak ada satupun saksi yang menyatakan Jessica Wongso meletakkan sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna. Jessica Wongso yang sama sekali tidak terdapat saksi dan tidak ada bukti langsung tetap dipidana selama 20 tahun. Sedangkan Lukas yang masih memiliki satu saksi bebas dari jerat pidana. Bayangin aja di majelis ada salah satu hakim di sana mengatakan katanya karena ada naluri saya maka saya carilah alat buktinya, gitu kan? Ini kan kebalik. Gitu. Sistem kita kan bukan begitu. Jadi kita menganut prinsip bahwa saya punya keyakinan didasarkan pada alat bukti yang ada. Nggak boleh saya berkeyakinan karena naluri, nggak ada ceritanya. Feeling, kalau gue benci sama dia, saya bilang ini nggak yakin. Kalau gue suka sama dia, saya yakin. Nggak boleh. Jadi semua pemikiran saya katakan bahwa ini adalah tidak, saya yakini dia tidak terbukti. Tentunya saya sudah analisis kasusnya didasarkan pada alat bukti. Ternyata alat buktinya tidak ada yang membuktikan bahwa dia adalah melakukan pembunuhan. Saya masih curiga dengan keputusan itu. Karena pertama saksi tidak ada yang melihat ya. Tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica memasukkan sianida. Maka kalau tidak ada saksi bicara tentang surat. Surat juga tidak ada yang memastikan bahwa Jessica mempunyai racun atau memasukkan racun itu. Maka masuklah kepada kategori keterangan ahli. Ahli kan ya semua pintar, ahlinya jaksa juga pintar, ahlinya pengacara juga. Nah, kalau keyakinan hakim mengatakan itu adalah Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu? Keyakinan hakim akan harus didasarkan oleh dua alat bukti. Minimal dua alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan pada keyakinan hakim menjadi pertanyaan. Itulah kepedulian kita kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak adil atau merasakan ketidakadilan. Biarlah ini Tuhan yang membalas. Kalau banyak orang membantu supaya orang-orang seperti Jessica ini mendapatkan keadilan. Jessica itu harusnya bebas. Janganlah orang dihukum karena pendapat. Pendapat ahli kan itu pendapat boleh-boleh saja. Tapi ahli tidak setuju, tidak bulat semua loh. Ahlinya jaksa, ahlinya Pak Otto, ahli penasihat hukum kan tidak bulat. Namanya ahli memang begitu pendapatnya. Tapi yang mau saya katakan tidak ada keterangan ahli yang menyaksikan atau yang melihat dia memasukkan minuman itu. Padahal di tempat terbuka tidak ada keterangan surat yang menyatakan bahwa dia memasukkan minuman itu dengan sianida.